Kobaran api membesar di proyek LRT di Jalan Pemuda Raya Rawamangun, Jakarta Timur. Api diduga berasal dari mesin las listrik yang percikannya mengenai 3 drum BBM jenis solar. Petugas damkar yang tiba di lokasi kemudian berjibaku memadamkan api menggunakan cairan khusus. Tak sampai 1 jam, akhirnya api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 11 unit mobil pemadam kebakaran. Selain proses pemadaman, kedua jalur di Jalan Pemuda dari arah Pramuka ke Rawamangun maupun sebaliknya sempat diblokir. Setelah api padam, petugas kepolisian dari sektor Pulau Gadung langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menyelidiki penyebab pasti kebakaran itu. Di Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Yang jatuh dari tol, yang jatuh dari tol. Warga mengevakuasi sopir serta kernet truk Husnul 22 tahun dan Daman Huri 22 tahun yang terjun dari jembatan tol Cibitung Cilincing kilometer 95.600 Desa Muara Bakti, Babelan, Bekasi. Kecelakaan terjadi akibat truk mengalami pecah ban hingga menyebabkan sopir hilang kendali, lalu terjun bebas dari ketinggian 10 meter. Kedua korban dievakuasi keluarga ke klinik Bakti Keluarga akibat menderita sejumlah luka. Sementara polisi melakukan olah TKP serta meminta keterangan dari sopir truk. Kasus kecelakaan ini pun sudah ditangani Polsek Babelan dan unit Gakum Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jawari Lutfi, iNews melaporkan. Kelompok remaja menyusuri gang di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara sambil mengacungkan senjata tajam. Khawatir terjadi tawuran, sejumlah emak kemudian menghadang dan mengusir mereka. Setelah viral di media sosial, polisi turun tangan mencari para remaja itu. Polisi kemudian menemukan satu lokasi yang diduga menjadi tempat berkumpulnya para pelaku. Polisi temukan 68 senjata tajam, narkotika jenis ganja kering, serta 2 unit airsoft gun dan pelurunya. Polisi juga menangkap 2 remaja yang diduga pemilik senjata dan narkoba. Kedua pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal tentang kepemilikan senjata dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Di Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Seorang pemuda tak berkutik usai diamankan aparat gabungan TNI Polisi serta warga sekitar di tempat persembunyiannya di Desa Cicadas, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. AS ditangkap setelah menganiaya 3 warga menggunakan golok yang dibawanya. Yang bermula saat pelaku dan salah satu korban tengah nongkrong bersantai di sebuah gubuk. Namun tanpa sebab pelaku langsung menyabet goloknya ke arah korban hingga luka parah. 2 warga yang berupaya untuk menghentikan aksi pelaku juga terkena sabetan golok. Usai menganiaya, pelaku kabur dan bersembunyi di sebuah gubuk yang tak jauh dari lokasi kejadian. Diduga pelaku alami depresi saat melakukan aksi penganiayaan. Terjadi peristiwa penganiayaan, yaitu pembacokan oleh seseorang berinisial A terhadap korban yang pertama, yaitu saudara Yusuf di Saung. Ini 3 korban dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong, sementara polisi masih menyelidiki penyebab pasti pelaku menganiaya korbannya. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahya Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ayah tiri diringkus karena aniaya bocah kelas 5 SD hingga luka parah di sekujur tubuh di Mojokerto, Jawa Timur. Sementara di Tanah Abang, Jakarta Pusat, pelaku pemalakan 2 pemuda ditangkap polisi. Ya Allah, Beginilah kondisi APA, 11 tahun, siswa kelas 5 Sekolah Dasar Bantan Kerajaan Gedek, Mojokerto. Korban mengalami luka parah di kepala dan sekujur tubuhnya. Bahkan banyak luka lebam dan luka kering bekas sundutan rokok di badan dan punggung korban. Kondisi korban yang memprihatinkan membuat para guru mencari tahu penyebab korban terluka saat hendak belajar di kelas.
Usai didesak, sang anak akhirnya mengaku jika ia menjadi korban penganiayaan ayah tirinya. Kasus tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian dan pelaku saat ini sudah ditahan di Mapolres Mojokerto. Ibu korban juga diperiksa, sementara saat ini masih sebagai saksi. Untuk motif dan yang lain nanti? Untuk motif nanti kita rilis selanjutnya. Kini polisi masih mendalami motif pelaku tega menganiaya korban yang merupakan anak tirinya sendiri. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Pejalan kaki di sekitar stasiun Tanah Abang, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, dikejutkan dengan aksi penganiayaan yang dilakukan seorang pelaku penodongan terhadap pejalan kaki. Aksi ini terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku menodongkan senjata tajam sambil meminta paksa barang berharga korban berupa dompet dan ponsel. Korban sempat melawan dengan berupaya mempertahankan tasnya. Korban berhasil lolos meski alami luka sobek di bagian kepala dan pinggang akibat sabetan senjata tajam. Saat ini pelaku telah ditangkap polisi dan menjalani penyidikan di Polda Metro Jaya. Polisi juga tengah mengejar pelaku lainnya yang menghalangi korban saat mengejar pelaku. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pengemudi ojol dibegal saat mengantar pesanan makanan untuk berbuka di Malang, Jawa Timur. Sementara di Mojokerto, aktivis LSM dan wartawan Gadungan dibekuk polisi karena melakukan aksi penipuan. Seorang pengemudi ojek online yang hendak mengantarkan orderan makanan jelang berbuka jadi korban begal di kawasan Jalan Bandulan, Kecamatan Sukun, Kota Malang. Pelaku awalnya terlihat berjalan dari arah timur ke barat. Namun sekitar 100 meter kemudian, pelaku berbalik arah dan mendekati korban yang sedang duduk di atas motornya. Pelaku langsung duduk di belakang korban dan menodongkan pisau ke leher. Korban sempat melawan, bahkan dibantu oleh ojol lain yang melintas. Tapi pelaku langsung tancap gas membawa kabur sepeda motor korban. Usai memeriksa saksi dan rekaman CCTV, kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas pelaku yang diduga spesialis curanmor. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Pelaku penipuan dan pemerasan modus aktivis LSM dan wartawan Gadungan ditangkap Satreskrim Polres Malang. NW, MK, MR, AK, dan seorang sopir berinisial F ditangkap polisi usai menerima laporan. Dalam salah satu aksinya, para pelaku mengaku keracunan saat meminum kopi di warung kopi milik korban. Mereka kemudian meminta ganti rugi uang sebesar 500 juta rupiah. Setelah bernegosiasi sepakat di 7 juta rupiah, kawanan pelaku mengaku sebagai aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat LSM dan wartawan saat meminta ganti rugi hingga korban ketakutan. Para pelaku diketahui kerap melakukan aksi serupa di wilayah Blitar. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang pemerasan dan penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani, iNews melaporkan. Sepeda yang terparkir di halaman masjid digasak maling saat ditinggal sholat maghrib di Jombang, Jawa Timur. Sementara di Cilegon, Banten, 2 curanmor babak belur dihakimi warga usai aksinya terpergok warga. Aksi pencurian sepeda di Masjid At-Taqwa, Desa Mojokrapak, Malang, Jombang, Jawa Timur terekam CCTV. Saat korban sedang menunaikan sholat maghrib berjamaah, pelaku tiba-tiba datang dan mengambil sebuah sepeda yang terparkir di teras masjid. Pelaku kemudian menaikkan sepeda tersebut ke atas motor dan membawanya kabur. Aksi pencurian sepeda di halaman masjid diketahui telah 3 kali terjadi. Pencuri menyasar sepeda yang tidak dipasang kunci pengaman roda. Jamaah sudah selesai sholat maghrib, baru dilaporkan kehilangan itu. Terus langsung dicek CCTV. Korban akan melaporkan kasus pencurian ke polisi dan berharap pelaku bisa ditangkap agar tidak ada lagi kasus pencurian serupa yang telah meresahkan warga. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Tim Buser mengamankan seorang pelaku curanmor di kawasan Cilegon. Puluhan warga yang emosi nampak ingin menghakimi pelaku L yang tertangkap tangan melakukan pencurian.
Usai dilakukan pengembangan, polisi turut mengamankan H, seorang residivis kasus serupa dari lokasi berbeda. Hasil pemeriksaan, keduanya sudah melancarkan aksinya di 8 TKP. Modus kedua pelaku dilakukan pada sore hingga malam hari, lalu hasil curian dijual ke penadah di Bekasi dan Palembang. Polisi juga mengamankan 2 unit sepeda motor, 1 alat magnet untuk membuka penutup kunci kontak dan 1 STNK motor milik korban serta 2 kunci letter T. Saat ini polisi masih memburu pelaku lainnya yang masih buron dan telah menjadi daftar pencarian orang. Sementara 2 pelaku dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dan diancam hukuman minimal 7 tahun penjara. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Warga digemparkan penemuan kerangka manusia di dalam mobil yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur. Tim Bidokes Polda Jatim mendatangi lokasi untuk melakukan identifikasi terhadap kerangka manusia yang ditemukan di dalam mobil yang terparkir di asrama Polsek Ujung Pangkah, Gresik, Jawa Timur. Saat pintu mobil dibuka, aroma tidak sedap langsung menyeruak. Petugas kemudian mengeluarkan tulang belulang yang tersender di kursi depan bagian kiri. Selain mengamankan potongan tulang, polisi juga menemukan selembar sarung di dalam mobil sebagai barang bukti. Hasil pemeriksaan, mobil sedan tersebut merupakan milik mantan Kanit Reskrim Polsek Ujung Pangkah, Aibda Yudi Setiawan, yang kini bertugas di Polsek Panceng sejak 2 tahun lalu. Kasus ini terungkap saat saksi Gita Nurani berniat membuka mobil atas permintaan pemilik mobil karena ada seseorang yang akan mengambil aki kendaraan. Untuk mobil ini sudah lama di sini, parkir sini dan tidak tepat. Ada anak buah saya, namanya Gita PHL, itu ditelepon oleh Pak Yudi. Nanti suruh ngecek kendaraannya, apa kendaraannya masih bisa dibuka. Terus setelah kendaraannya ditemukan ada kerangka manusia. Polisi mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait temuan kerangka ini segera melapor guna mempercepat proses identifikasi. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Seorang fotografer asal Prancis jadi korban begal saat memotret tanggul di kawasan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Sementara di Bangkalan, Jawa Timur, seorang mak-mak jadi sasaran amuk warga usai copet kalung bocah. Aksi begal menyasar seorang WNA Prancis saat tengah memotret area tanggul di kawasan Sunda Kelapa, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kamera korban seharga puluhan juta rupiah raib seketika. Sebelumnya sekelompok orang tak dikenal menghampiri dan meminta uang WNA Prancis, fotografer yang tengah memotret area tanggul. Marion Paren mengaku tidak mempunyai uang, langsung dibegal kawanan pelaku. Para pelaku juga sempat mengancam korban beserta putrinya menggunakan senjata tajam jenis pisau apabila melawan. Petugas sudah meringkus 3 pelaku penodongan dan 4 penadah kamera hasil penodongan terhadap WNA asal Prancis tersebut. Kamera seharga puluhan juta rupiah dijual pelaku seharga 7 juta rupiah di Pasar Baru. Dari Jakarta, Rizky Falupi melaporkan. Dengan penuh kesal, seorang mama ini menyeret pelaku yang juga wanita parubaya 56 tahun setelah cucunya jadi korban pencopetan oleh pelaku di Pasar Dupok, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Tersangka SI, warga Surabaya ini hanya bisa pasrah menjadi sasaran amarah pengunjung pasar lainnya karena diduga sebagai pelaku pencopetan di hari-hari sebelumnya. Meski begitu, sejumlah emak-emak lain yang kasihan berupaya menghalau massa yang ingin menganiaya pelaku. Pelaku yang tak berdaya ini langsung dibawa ke kantor polisi agar terhindar dari sasaran amuk massa. Menurut polisi, tersangka datang ke pasar dengan cara menjadi pengemis. Namun saat melewati salah satu lorong pasar yang sedang ramai, tersangka melihat seorang anak kecil memakai kalung emas. Tersangka pun mendekati korban dan langsung menarik kalung tersebut hingga putus. Korban yang tersadar langsung berteriak minta tolong hingga mengundang perhatian pengunjung pasar lain termasuk nenek korban. Tersangka berhasil ditangkap dan jadi bulan-bulanan masa. Warga diimbau untuk lebih waspada seiring makin meningkatnya aksi kejahatan jalanan. Di Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Seorang pemotor tewas dan 1 lainnya luka parah akibat ditabrak ambulans di Bangkalan, Jawa Timur. Selanjutnya di Lintas iNews Siang.
Seorang remaja perempuan 16 tahun terluka di wajahnya akibat jadi korban jambret di kawasan Desa Cimanggis, Bojonggede, Kabupaten Bogor. Korban dijambret saat akan berangkat ibadah. Video penjambretan ini pun viral. Kejadian berawal saat korban hendak berangkat ke gereja. Namun di tengah perjalanan, korban tiba-tiba dipepet kedua pelaku dan menarik paksa tas korban. Akibatnya korban terjatuh dan terluka di bagian wajah. Polisi akhirnya menangkap dua orang pelaku, F 25 tahun dan NI 30 tahun yang sembunyi di sebuah kamar kos kawasan Ciseeng. Bahkan lantaran melawan saat akan ditangkap, polisi terpaksa memberikan tindakan tegas dan terukur terhadap kedua pelaku. Hasil pemeriksaan, kedua pelaku yang berprofesi sebagai buruh harian lepas sudah 2 kali melakukan aksi serupa di lokasi yang sama. Sementara uang hasil kejahatannya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, 1 orang tewas dan 1 lainnya luka parah usai 1 unit motor ditabrak ambulans di Bangkalan, Jawa Timur. Sementara di Cianjur, Jawa Barat, komplotan pemalsu STNK digulung polisi. Bawa pasien malah nabrak sampai. Kecelakaan antara pengendara motor dan ambulans terjadi di Jalan Raya Halim Perdana Kusuma, Ring Road Timur, Kota Bangkalan, Jawa Timur. Warga sekitar langsung berupaya menolong pengendara motor yang kendaraannya nyangkut di bawah ambulans. Naas pengendara motor Fatur Rahman meninggal dunia di lokasi. Sementara penumpang atas nama Khairul Akbar yang terpental beberapa meter ke semak belukar berhasil diselamatkan meski alami luka berat. Menurut saksi, insiden berawal saat ambulans yang membawa seorang ibu yang baru melahirkan dalam kondisi kritis dan hendak dirujuk ke RSUD Syarifah Ambami Ratu Ebuh Bangkalan melaju kencang dari arah barat. Namun saat melewati jalan menikung, mobil terlalu masuk jalur kanan. Saat bersamaan muncul motor dari arah berlawanan hingga tabrakan tak terhindarkan. Seluruh korban telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat, sementara sepeda motor dan ambulans dievakuasi ke kantor polisi. Insiden laka lantas masih dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Bangkalan. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan. Polisi menggeledah rumah pemalsu STNK di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Dari hasil penggeledahan ditemukan sejumlah alat yang diduga digunakan pelaku untuk mencetak STNK palsu. Kasus ini terbongkar setelah ada laporan pemilik rental yang mobilnya tak kunjung kembali setelah disewa salah seorang pelaku. Setelah diselidiki, mobil tersebut ternyata sudah dijual dengan plat dan STNK palsu. Polisi kemudian menangkap 4 orang pelaku, di mana salah satunya mengaku sebagai jenderal muda Kekaisaran Sunda Nusantara yang mengeluarkan STNK tersebut. Kepada polisi, mereka mengaku sudah menjalankan aksinya selama 5 tahun. Mereka menjual STNK palsu seharga Rp2,5 juta. Sebagai jenderal muda dari negara Kekaisaran Kemaharajaan Sunda Kelapa, ulangi Sunda Nusantara atau Sunda Ajikleng. Ya, jadi merasa berhak untuk mengeluarkan STNK. Dalam kasus ini, polisi juga menyita barang bukti berupa 9 mobil, STNK palsu, laptop, dan printer. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Cianjur, Jawa Barat. Mereka terancam hukuman hingga 7 tahun penjara. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Ihsan, iNews melaporkan. Polisi bongkar praktik licik pabrik produksi minyak goreng Minyak Kita yang tidak sesuai kemasan di Depok, Jawa Barat. Sementara di Tangerang, Banten, ribuan mak-mak rela antre sejak pagi demi mendapat sembako murah. Bareskrim Polri menggeledah tempat produsen curah Minyak Kita di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Petugas menemukan minyak kita dalam bentuk kemasan botol dan pouch serta mesin produksi. Saat diperiksa, isi minyak kita yang diproduksi berbeda ukurannya dengan tertera di label pada kemasan yang isinya 750 sampai 800 ml. Dalam kasus ini, petugas menetapkan 1 tersangka berinisial AWI berperan sebagai pemilik serta pengelola rumah produksi minyak kita. Diketahui selain tidak sesuai takaran, tersangka melakukan pengemasan ulang minyak goreng berlabel Minyak Kita secara ilegal. Tersangka menjalankan usaha ini sejak Februari lalu dengan memproduksi 400 sampai 800 karton per hari.
Akibat perbuatannya, tersangka dijerat beberapa undang-undang, salah satunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan ancaman 5 tahun penjara. Bahan baku minyak goreng curah tersebut, usaha tersebut didapatkan bahan bakunya dari PT ISJ melalui trader bernama D di daerah Bekasi. Meski sudah mulai ditarik dari peredaran, minyak goreng curah kemasan minyak kita ini masih ditemukan di pasaran meresahkan masyarakat. Tidak hanya ketidaksesuaian takaran, warga juga mengeluhkan soal harga minyak kita dengan harga Rp17.000. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sejak pagi, ribuan warga yang dinominasi emak-emak antri untuk mendapatkan paket sembako murah di kantor Kecamatan Pagedangan, Tangerang. Petugas mengarahkan warga untuk berjajar demi menjaga ketertiban selama operasi pangan murah berjalan. Warga antusias karena satu paket sembako dibanderol Rp35.000 dan berisi gula pasir, terigu, minyak goreng, dan beras dengan masing-masing barang mencapai 1 kilogram. Warga mengaku sangat terbantu apalagi saat ini masih bulan Ramadan. Dari pemerintah sih pasar Ramadan, pasar murah Ramadan. Yang penting warga nebus gitu? Iya, nebus murah. Berapa duit? Rp35.000. Bu, merasa terbantu nggak Bu dengan adanya Bu? Alhamdulillah terbantu, lumayan lah ya. Harusnya ngeluarin duit 50 lebih, ini cuma Rp35.000. Operasi pangan murah ini sedikitnya 2.950 paket sembako murah dijual murah pemerintah Kabupaten Tangerang untuk masyarakat. Dari Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Hujan lebat disertai butiran es terjang sebagian wilayah di kota Yogyakarta. Bahkan cuaca ekstrim juga sempat menumbangkan pohon dan menutup jalan. Hujan deras disertai butiran-butiran es sebesar kelereng melanda sebagian wilayah di Yogyakarta. Hujan deras yang disertai es batu ini terjadi selama hampir 1 jam hingga membuat warga ketakutan dan viral. Selain disertai butiran es, hujan lebat disertai angin kencang juga menumbangkan pohon perindang jalan hingga menutup akses lalu lintas di Jalan Mataram, kawasan Malioboro. Tumbangnya pohon bahkan juga merusak trotoar jalan. Hujan deras disertai angin kencang ini terjadi sekitar pukul 3 hingga 4 sore. Terus pakai angin toh, terus ada orang laki sini ke rumah pinjam itu palu. Buat itu nggak tahunya sebentar lagi baru saya laporan pada datang mobil yang kuning-kuning itu loh. Sementara itu, berdasarkan laporan data BPBD DIY, selain di kota Yogyakarta, hujan lebat disertai angin kencang dan butiran es juga terjadi di sebagian wilayah Sleman dan Bantul. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan melaporkan. Sempat menuai beragam polemik, pemerintah pastikan pengemudi ojek dan taksi online dapatkan tunjangan hari raya. THR paling lambat dibagikan 7 hari sebelum hari raya. Presiden Prabowo Subianto memberikan kepastian terkait tunjangan hari raya bagi pengemudi dan kurir online. Presiden Prabowo juga menegaskan pencairan THR bagi pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK akan tepat waktu paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran. Untuk itu pemerintah menghimbau kepada seluruh perusahaan layanan angkutan berbasis aplikasi untuk memberi bonus hari raya kepada pengemudi dan kurir online dalam bentuk uang tunai dengan mempertimbangkan keaktifan kerja. Khusus bagi THR bagi ojek online, kebijakan ini diambil setelah sebelumnya pengemudi ojol berunjuk rasa di depan kantor Kementerian Ketenagakerjaan Februari lalu. Kemenaker pun akhirnya menerbitkan surat edaran tentang pemberian bonus Hari Raya Keagamaan tahun 2025. Bonus berupa uang tunai dan dibayar paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Dan bonus diperuntukkan bagi yang aktif dan produktif, setara jumlah bonus dengan perhitungan sebesar 20% dari rata-rata pendapatan bersih bulanan selama setahun terakhir. Kini terdapat sekitar 250.000 pekerja pengemudi ojek online yang aktif, sedangkan ada 1 hingga 1,5 juta berstatus part-time. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, dodol Betawi jadi salah satu penganan buruan warga jelang Lebaran. Hal ini menjadi berkah bagi pembuat dodol di kawasan Bojonggede, Jawa Barat. Dodol Betawi kian diburu warga jelang Lebaran. Banyaknya pesanan dodol menjadi berkah bagi pembuat dodol. Adalah Alia bersama para pekerjanya mengolah dodol Betawi secara tradisional di Kampung Muara Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selama 30 tahun, Alia membuat dodol dengan bahan-bahan pilihan, mulai dari tepung beras ketan, santan, serta gula merah tanpa bahan pengawet. Jatuh bangun dialami Alia dalam menggeluti usaha pembuatan dodol, warisan ayahnya. Sempat terkendala modal, namun berkat kredit usaha rakyat salah satu bank, kini usaha dodol Alia memiliki varian rasa, beromset belasan juta rupiah per bulan. Berupa uang, dari 10 juta sampai 15 ke 30, kalau bayarnya lancar sampai 100 juta kasih. Oh, sangat membantu sekali buat saya, karena saya nggak punya modal, berkat adanya biar itu, manfaat buat saya. Perannya adalah untuk memberikan permodalan yang diperlukan oleh teman-teman UMKM di klaster usaha tersebut. Jelang Lebaran, pesanan dodol meningkat hingga 200 kg dipasarkan ke wilayah Depok dan Jakarta. Nah, bagi yang ingin dodol sebagai hampers Lebaran, harganya bervariasi mulai Rp55.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Steviania Sirait, Tede Rudi melaporkan. Posko sahur gratis sudah digelar sejak 12 tahun silam. Posko sahur gratis ini diinisiasi oleh Himpunan Pemuda Al-Khairat Palu, Sulawesi Tengah. Awalnya, menu sahur yang telah dibungkus diantar ke sejumlah tempat seperti panti asuhan ataupun asrama. Namun 6 tahun terakhir, dibukalah sebuah posko sahur gratis yang diperuntukkan bagi semua kalangan. Ribuan paket sahur gratis disediakan oleh panitia dan pastinya dengan menu yang beragam tiap harinya. Kerennya lagi, sekitar 90% relawan berasal dari sejumlah mahasiswa baik dari dalam maupun luar kota Palu. Eits, tak cuma bisa makan di tempat, menu sahur ini ternyata juga bisa loh untuk dibawa pulang alias dibungkus sesuai kebutuhan. Senang banget tuh ada sahur gratis yang mungkin pertamanya ada di kota Palu. Kemudian sahur gratis ini bisa dijadikan sebagai bahan alternatif bagi kita mahasiswa. Kenapa kami pilih sahur? Karena memang untuk buka puasa itu sudah banyak dilakukan oleh komunitas lain. Nah, sahur ini yang hampir bisa dipastikan tidak ada yang bikin. Kegiatan sahur gratis ini diharapkan bisa mengambil makna barokah di bulan suci Ramadan, sehingga bisa saling berbagi ke sesama. Tim Liputan, Ayus melaporkan. Pemirsa, sirkuit Mandalika Lombok akan dijadikan lokasi event lari. Kontur lokasi dan cuaca menantang menjadikan event ini berdampak untuk strategi para pelari mengasah kemampuan. Pecinta olahraga lari kini bisa menambah kegiatan lari di daerah yang baru, yaitu Lombok. Bulan September mendatang, Pocari Sweat Run akan digelar di sirkuit Mandalika. Langkah ini dilakukan mendukung pariwisata Lombok sebagai titik tambahan acara lari tahun 2025 selain di Bandung. Pocari Sweat Run Lombok 2025 didukung Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan InJourney. Mandalika sendiri maupun Lombok ini adalah kontur dari elevation-nya yang sangat menantang dan juga cuacanya menantang. Jadi pertama ini bagus untuk scouting dari potensi atlet yang akan ikut. Nggak hanya berlari di hari H aja, tetapi proses menuju hari H itu yang memang perlu berubah gaya lifestyle-nya, perlu perubahan pola makan, pola tidur, dan semua untuk menjadi lebih sehat. Diperkirakan 7.000 pelari akan ikut dalam Lombok Pocari Sweat 2025 yang terbagi dalam maraton, half maraton, 10 kilo dan kategori 4,3 kilo yang mengelilingi satu lintasan sirkuit. Dari Jakarta, Siska Winoto, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Sekelompok pemuda dibekuk polisi karena bawa senjata tajam saat membangun sahur di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Lintas siang kembali sesaat lagi.
AMS, 29 tahun, seorang pelaku curanmor ini babak belur dihajar massa di depan Masjid Jalan Raja Wali, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Pelaku tertangkap para jemaah yang hendak sholat setelah diteriaki korban. Saat dimintai keterangan, pelaku sempat mengelak, namun warga emosi terus berupaya memukul pelaku. Polisi pun langsung mengamankan pelaku dari kepungan massa. Peristiwa pencurian bermula saat pelaku masuk ke toko baju dan perlengkapan anak-anak. Pelaku berpura-pura hendak membeli kaca ikan, namun karyawan toko mengatakan hanya menjual pakaian dan perlengkapan khusus anak. Pelaku kemudian keluar dari toko dan langsung menaiki sepeda motor milik karyawan toko yang terparkir. Korban yang mengetahui motornya dicuri langsung mengejar dan meneriaki maling hingga pelaku tertangkap massa. Atas perbuatannya, pelaku dikenakan pasal 362 KUHP tentang pencurian kendaraan bermotor dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Sampang, Madura, Fatur Rahman melaporkan. Puluhan warga di Jalan Petarani, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, mengepung 2 pencuri di sebuah warung coto. Kondisi warung berantakan setelah pencuri menggasak 2 alat masak kompor hingga 2 kotak amal. Apa di dalam tidak ada uang, Pak? Tidak ada, iya. Oh, tidak ada. Uang yang kotak amal ini, Pak, 2 kotak amal dibongkar. Bersama polisi, warga menyisir semua ruang di warung karena pelaku diduga masih di dalam. Namun, pelaku ternyata telah kabur dengan cara menjebol dinding seng bagian samping. Selang beberapa jam, warga akhirnya meringkus salah satu pelaku. Ia kemudian langsung diserahkan ke Polsek Panakukang. Di hadapan polisi, pelaku mengaku sudah 2 kali membobol warung itu. Uang dari hasil barang curian, pelaku gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Pelaku kini telah diserahkan ke unit reskrim Polsek Panakukang. Ia kini dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Sementara seorang pelaku lainnya masih dikejar polisi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok pemuda ditangkap karena membangunkan sahur sambil membawa senjata tajam di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Diduga mereka hendak tawuran jelang sahur. Kelompok remaja menyusuri gang di Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara sambil mengacungkan senjata tajam. Khawatir terjadi tawuran, sejumlah emak kemudian menghadang dan mengusir mereka. Setelah viral di media sosial, polisi turun tangan mencari para remaja itu. Polisi kemudian menemukan satu lokasi yang diduga menjadi tempat berkumpulnya para pelaku. Polisi temukan 68 senjata tajam, narkotika jenis ganja kering, serta 2 unit airsoft gun dan pelurunya. Polisi juga menangkap 2 remaja yang diduga pemilik senjata dan narkoba. Ditemukan suatu tempat yang merupakan base camp atau titik kumpul yang diduga yang digunakan oleh para pelaku sebagai tempat berkumpul dan juga menyimpan peralatan atau perlengkapan senjata. Kedua pelaku kini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal tentang kepemilikan senjata dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Di Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri Lintasannya siang hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal okezone.com. Saya Deswita Bionda undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.